Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Jepang yang berjudul Destiny. Jadi drama ini mengisahkan tentang persahabatan 5 orang di masa perkuliahan. Nah, di sini ada Kaori, ada Tomo, ada Masaki, ada Yuki, dan juga ada Kanade. Jadi mereka berlima ini sahabat gitu. Kanade awalnya merupakan seorang wanita yang sangat introvert di kelasnya. Namun di sini Masaki yang sangat ekstrovert dan ceria itu berhasil membawa si Kanade ini masuk ke circle pertemanan dia gitu. Akhirnya mereka berlima pun bersahabat. Nah, di sini pun Kanade ini merasa sangat dirangkul gitu teman-teman, dan dia merasa semenjak bertemu dengan Masaki hidupnya itu semakin berwarna. Nah, akhirnya timbullah perasaan antara Masaki dengan Kanade dan akhirnya mereka berdua pun berpacaran. Nah, suatu hari Kaori ini salah satu temannya mengetahui fakta bahwa kematian ayah Kanade itu berkaitan dengan ayahnya si Masaki. Nah, dia nggak mau persahabatan mereka itu retak karena hal-hal yang seperti itu. Dia sudah mencoba menjelaskan kepada temannya yang lain, tapi temannya ini nggak percaya dan menganggap Kaori itu hanya membuat gitu karena dia menyukai Masaki. Nah, akhirnya dia mencoba menjelaskan kepada Masaki, tapi Masaki juga nggak percaya. Akhirnya dia berusaha untuk bunuh diri gitu teman-teman. Nah, di sini pun Kaori tewas dalam kecelakaan tersebut dan si Masaki ini masih berhasil dilarikan ke rumah sakit gitu. Nah, jadi di sini si Masaki ini masih diusahakan untuk bisa ditolong gitu. Dia dibawa ke rumah sakit dan melakukan perawatan di sana. Nah, ayahnya si Masaki ini kebetulan adalah seorang pengacara gitu teman-teman. Jadi dia itu gak mau karirnya menjadi tercoreng karena peristiwa anaknya ini gitu, karena kan di dalam mobil itu ada anaknya dengan si Kaori dan Kaori tewas. Nah, ayahnya tuh nggak mau hal-hal yang tidak baik seperti itu bisa mengganggu karirnya. Akhirnya di sini ayahnya si Masaki ini pun berusaha untuk menyembunyikan Masaki agar si Masaki ini tidak disalahkan gitu. Jadi si ayahnya ini menutup rapat kasus tersebut hingga teman-temannya itu pun nggak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, di pemakamannya si Kaori, Masaki ini datang, tapi di situ dia kepergok sama teman-temannya dan dia langsung melarikan diri gitu. Si Kanade ini berusaha untuk mengejar Masaki untuk meminta penjelasan, tetapi si Masaki ini kabur. Nah, mereka itu tidak bertemu selama bertahun-tahun teman-teman. Jadi Masaki ini kabur lah gitu dan dia tinggal di negara lain. Nah, beberapa belas tahun kemudian dia kembali dan di sini Masaki ternyata mengidap kanker kantung empedu gitu. Nah, dan secara tidak sengaja dia ini diobati oleh yang namanya Takashi. Jadi dokternya ini adalah tunangannya si Kanade gitu teman-teman. Jadi di masa-masa perkuliahannya Kanade itu merasa sangat terpuruk hingga dia bertemu dengan Takashi yang sangat baik hati. Dan di sini si Takashi ini mengatakan bahwa dia sudah bertunangan dengan Kanade. Nah, kebetulan si Masaki dengan Kanade itu masih saling menyimpan perasaan satu sama lain meskipun sudah bertahun-tahun. Nah, di sini adalah momen pertemuan pertama mereka. Dan di sini si Kanade ini mengingat momen-momen mereka ketika masih remaja gitu. Jadi Masaki ini adalah first love-nya si Kanade, makanya Kanade nggak bisa lupa begitu aja meskipun dia sudah bertemu dengan laki-laki yang super baik banget gitu. Nah, Takashi ini tahu kalau misalnya si Masaki ini adalah mantannya Kanade, makanya dia itu secara terang-terangan mengatakan bahwa Kanade itu adalah tunangannya, berharap agar si Masaki ini tidak mendekati Kanade lagi gitu teman-teman. Nah, suatu hari ketika bertamu ke rumahnya Kanade, si Masaki ini kambuh gitu. Nah, disinilah si Kanade ini akhirnya tahu tentang penyakitnya si Masaki gitu teman-teman. Jadi dia langsung membawanya ke rumah sakit dan di situ dia bertemu dengan tunangannya ini. Tapi tunangannya itu sangat dewasa dan sangat luwes gitu. Jadi dia tidak terlalu mengekang Kanade karena dia juga tahu Kanade sebenarnya masih sangat mencintai si Masaki ini gitu. Awalnya sih tunangannya tuh kayak
mau memisahkan mereka, tapi karena tunangannya itu tahu sebesar itu cinta di antara mereka, akhirnya tunangannya ini mundur karena tunangannya tahu dia itu tetap akan kalah gitu teman-teman. Di sini si Kanade ini panik banget melihat kondisinya si Masaki, tapi Masaki mencoba mengatakan bahwa dia akan baik-baik aja gitu, tapi tetap aja karena erangannya dan karena ekspresinya yang kesakitan kayak gitu, Kanade ini sangat panik gitu teman-teman. Nah, suatu hari si Masaki ini masuk penjara karena dia mengakui hal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Jadi ayahnya si Masaki ini rumahnya itu kebakaran teman-teman. Nah, di situ si Masaki ini ada di tempat area kebakarannya itu, tapi sebenarnya yang melakukan pembakaran itu tuh bukan si Masaki, tapi Masaki mengakui itu. Nah, jadi ini adalah temennya, jadi dia yang dicurigai melakukan pembakaran di sana gitu. Nah, karena si Masaki ini mau melindungi temennya, dia menjadi mengkambing hitamkan dirinya sendiri sampai akhirnya dia masuk rumah sakit gitu. Nah, si Kanade itu awalnya nggak tahu, jadi Kanade itu berhari-hari menginterogasi si Masaki, meskipun di hati kecilnya dia tuh merasa janggal gitu. Dia merasa bahwa mungkin bukan Masaki yang melakukan hal itu. Tapi Masaki ini merasa bahwa kejadian beberapa tahun yang lalu, ya, kejadian yang menimpa Kaori dan juga sahabat-sahabatnya yang menjadi renggang itu adalah kesalahan si Masaki. Nah, jadi Masaki ingin menebus itu semua dengan mengakui kesalahan temannya yang lain ini gitu teman-teman. Nah, jadi dia itu mengakui kesalahan yang tidak dia lakukan. Nah, setelah Kanade mengetahui kalau misalnya bukan Masaki yang melakukan itu, Kanade ini merasa sedih banget gitu, karena Masaki ini sudah keadaannya itu tidak baik-baik aja, dia menderita kanker, dia juga harus menanggung kesalahan yang tidak dilakukan dia sampai dia harus masuk penjara dalam kondisi yang kesehatan yang buruk gitu. Jadi di sini dia sangat mencemaskan kondisinya si Masaki ini. Nah, ketika masuk ke rumah sakit, si Masaki ini sempat mengajak Kanade untuk kabur berdua gitu teman-teman. Jadi mereka ini kan masih saling cinta gitu kan. Si Masaki ngajak mereka kabur dan itu hanya mereka berdua. Akhirnya si Kanade ini pun menuruti kemauan Masaki gitu teman-teman. Dan di situ tuh semuanya pada bingung karena di sini si Masaki ini masih jadi buronan gitu, karena kan kebenaran tentang siapa sih yang membakar rumah ayahnya tuh belum ketahuan gitu kan. Nah, setelah kabur berdua dengan si Kanade, Masaki kembali kambuh dan dia masuk ke rumah sakit. Karena kondisi kankernya ini sudah cukup parah, dia itu harus melakukan operasi besar, dan di sini yang melakukan operasinya itu adalah si tunangannya Kanade. Ini adalah teman kuliahnya dia, dua-duanya itu datang untuk mensupport si Masaki ini. Karena di hari itu Kanade itu sedang mengurus kasus yang berkaitan dengan ayahnya si Masaki ini gitu teman-teman. Nah, pasca melakukan operasi di sini Masaki pun sudah siuman dan si Kanade juga berhasil menuntaskan kasusnya. Akhirnya dia di sini menemani si Masaki untuk proses pemulihan gitu teman-teman, dan dia itu sangat terharu karena dia masih bisa berhasil diselamatkan gitu. Nah, di sini si Kanade dan Masaki ini melihat bintang bersama-sama teman-teman, dan di sini Masaki merasa bahwa dia sudah pasrah gitu untuk meninggal karena dia sudah didampingi oleh Kanade, wanita yang sangat dicintainya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.